Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas bab berikutnya, yaitu bab jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Tapi pada hari ini khusus hanya membahas analisis transaksinya saja untuk pertemuan ke-7 dan 8 pada hari ini. Materinya sudah saya download, sudah saya upload ya di WA, nanti Anda download lalu di print dan dikumpulkan, akan diperlihatkan di akhir semester bersamaan dengan bab-bab yang lainnya ya. Oke ya. Jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka dalam soal biasanya kalau diminta jurnal umum, diminta juga buku besar dan neraca saldonya, sehingga bab ini menjadi satu kesatuan ya, dibahas dalam satu bab. Tapi hari ini kita hanya membahas jurnal umumnya saja, khususnya analisis transaksinya ya. Oke, jurnal umum adalah bentuk buku harian 2 kolom yang digunakan untuk mencatat transaksi ke dalam nama perkiraan atau akun dalam jumlah yang harus didebet dan dikredit secara kronologis. Berarti ada beberapa hal penting yang harus Anda perhatikan. Pertama, jurnal umum ini adalah terdiri dari 2 kolom, debit dan kredit gitu ya. Lalu dicatat secara kronologis, berurutan waktunya. Jadi kalau tanggal 2, berikutnya tanggal 3, tanggal 4 begitu ya. Setiap terjadi transaksi harus disertai buktinya. Jadi transaksi itu akan menjadi sah kalau ada bukti transaksinya, seperti bukti penerimaan kas, pengeluaran kas, dan seterusnya. Maka transaksi itu kuat secara hukum dan selanjutnya baru dicatat ke dalam jurnal. Nah, yang paling penting adalah analisis transaksi ini yang mau kita bahas hari ini. Ini yang paling penting. Memang agak rumit ya membahas jurnal umum, apalagi bagi pemula. Jadi harus sabar-sabar ya kita membahas analisis transaksi ini. Oke ya. Kalau kita ingin membahas analisis transaksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini ada 3 hal ini. Diulang-ulang 3 hal ini dipraktekkan di dalam setiap terjadinya transaksi. Yang pertama adalah penggunaan nama perkiraan atau akun yang akan ditimbulkan dalam suatu transaksi. Minimal ada 2. Jadi perkiraan atau akun ini seperti yang sudah kita bahas di laporan keuangan. Misal kas, piutang, barang dagang, gedung, utang dagang, modal. Kalau di laba rugi nama-nama akunnya penjualan, retur pembelian, beban sewa, beban gaji. Nah, itu istilah-istilah yang kita sudah bahas di laporan keuangan itu kita sebut dengan nama perkiraan atau akun. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini setiap transaksi menimbulkan minimal 2. Nah, nanti kita buktikan. Kenapa 2? Karena harus ngisi debit, harus ngisi kredit gitu ya. Nah, ini nanti kita buktikan cara memperkirakan menggunakan nama akunnya, menimbulkan nama akun itu gimana caranya gitu ya. Yang kedua, nilai akun tersebut kan ada nilainya tuh, nilai rupiahnya bertambah atau berkurang. Nah, ini pakai logika umum juga bisa kita gunakan. Contoh, kalau kita menerima uang, berarti kan kasnya bertambah. Kalau kita membayar utang, tentu kasnya berkurang. Nah, itu logika. Secara umum kita bisa pakai di sini. Bertambah atau berkurang.
Tetapi yang ketiga, nah ini mengetahui sifat perubahan perkiraan atau sifat perubahan akun yang ditimbulkan tadi. Setelah kita tahu bertambah berkurang, letaknya di mana? Di debit atau di kredit. Nah, ini pakai ilmu akuntansi. Nggak bisa kita main tebak-tebak atau logika umum. Kenapa? Karena sifat ini mempunyai spesifikasi tertentu. Nah, ini dia sifat ini. Di dalam akuntansi punya aturan tersendiri, punya ketentuannya. Jadi kalau aset, gitu ya, kalau kita kata, kalau aset kita bertambah, ini maksudnya ya, maksud penjelasan kolom ini ya. Kalau aset bertambah, maka nilainya kita letakkan di sisi debit, gitu. Karena kita ini ngebahas nanti debit dan kredit. Tapi kalau aset kita dalam analisis kita yang di poin 2 ini berkurang, nah ini kan, maka letaknya di kredit. Nah, di sini. Normalnya di debit. Normal itu maksudnya jumlah nanti setelah kita rekap jumlah satu bulan atau dalam satu periode akuntansi, jumlah debitnya harus lebih besar daripada jumlah kreditnya. Jadi kalau misalkan di sini 100, di kreditnya lebih kecil dari 100 pasti. Misalkan 70, maka saldonya 30 bersaldo normal debit. Artinya debit lebih besar daripada kreditnya. Dan seterusnya yang lainnya juga begitu. Kalau saldo kredit normalnya ini saldo kredit, berarti jumlah kreditnya yang lebih besar daripada debitnya. Tapi kalau liabilitas punya sifat yang berbanding terbalik. Justru kalau bertambah dia bukan di debit, di kredit ini. Nih kan kalau bertambah di kredit ya. Tapi kalau liabilitas ini berkurang, malah letaknya di debit. Jadi sifat ini nggak sama. Kalau aset secara sifat bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau liabilitas utang, kalau bertambah justru di kredit ya, berkurang di debit. Ekuitas sama dengan liabilitas, berkurangnya di debit, bertambahnya di kredit. Pendapatan sama dengan liabilitas, bertambahnya di debit, berkurang di kredit. Nah, untuk beban ini sama dengan aset. Nah, coba kita sama ini. Kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, waktu Anda menentukan bertambah berkurang ya di sini, proses di sini tadi nomor 2 ini. Pakai logika. Nanti kita praktekkan ya dengan contoh ya. Yang gitu. Jadi dalam suatu analisis transaksi nggak lepas daripada 3 hal ini. Nah, memang bagi pemula menimbulkan nama akun dalam transaksi ini aja nomor 1 jadi masalah. Jadi harus sabar-sabar ya. Yang kedua mengetahui sifat ini. Ini juga gitu. Harus lihat lagi ke sini kalau lupa. Jangan ditebak. Jangan pakai perasaan kayaknya debit ini kalau bertambah. Nggak bisa gitu. Harus lihat sifat ini. Apa yang dimaksud aset bertambah di debit, berkurang di kredit? Seluruh aset. Seluruh aset itu seperti yang kita pelajari di posisi keuangan. Kan ada aset kas, ada piutang, ada barang dagang, ada perlengkapan. Jadi Anda harus hafal kelompok-kelompok aset ini apa aja gitu. Ingat pelajaran posisi keuangan kemarin. Liabilitas kan ada juga di posisi keuangan kemarin. Ekuitas juga begitu kan, modal. Pendapatan ada di laporan laba rugi. Penjualan termasuk pendapatan ya. Pendapatan bunga, penjualan, pendapatan sewa. Nah, ini masuk di sini. Beban. Nah, kan kita sudah bahas juga nih di laba rugi. Ya kan? Beban sewa, beban gaji, beban listrik gitu ya. Jadi 3 ini ada di posisi keuangan, aset, liabilitas, ekuitas yang sudah dibahas sebelumnya. Pendapatan dan beban ada di laba rugi. Sudah kita bahas juga di minggu yang lalu. Gitu ya. Jadi harus hafal memang nama-nama kelompok ini rinciannya. Jadi kalau ketemu misalkan gedung bertambah, nah mana yang cocok di antara semua ini?
Gedung masuk aset kan? Berarti kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau misalkan beban gaji, kalau bertambah di mana? Ini berarti di sini kelompoknya. Beban gaji bertambah berarti di debit. Beban gaji kalau berkurang di kredit. Gitu ya. Jadi memang pelajaran kemarin nggak bisa kita lupakan begitu aja. Harusnya tambah matang. Kalau masih lupa lagi kelompoknya, ya lihat lagi bab sebelumnya, bab laporan keuangan gitu ya. Oke ya, jadi dalam menganalisis transaksi itu memang nggak bisa Anda lepas dari ini. Sebelum betul-betul paham, dilihat terus ini. Nggak boleh ditebak gitu ya. Nanti kita praktekkan ini ya. Caranya seperti apa di dalam menganalisis menggunakan 3 ketentuan ini. Oke ya. Nah, bentuk jurnal umum itu seperti ini. Ada kolom tanggal, ada kolom perkiraan dan keterangan atau akun dan keterangan, ada kolom ref, ada kolom debit, ada kolom kredit. Nah, gitu ya. Ini tempat menjurnalnya gitu ya. Jurnal umum ini di jurnal di kolom ini nantinya. Tapi yang paling penting, yang paling mahal adalah sebelum masuk ke jurnal adalah analisis transaksi. Nah, ini menganalisis tadi ya. Ini tadi proses 3 ini tadi. Oke ya. Kita lihat aja contohnya ya. Kita praktekkan bahwa seperti apa menebak nama akun ini, menimbulkan nama akun ini nomor 1. Terus logika bertambah berkurangnya seperti apa gitu ya. Terus sifatnya ini dicocokkan dengan ini seperti apa. Yuk kita lihat contohnya ya. Saya ambil contoh perusahaan dagang Fandi Wijaya ini. Di halaman 1 masih ya. Transaksi pertama yang berkaitan dengan investasi pemilik. Ini saya bagi transaksinya, saya kelompok-kelompokin menjadi ada 8 kelompok nih ya. 1 tentang investasi. Kedua tentang pembelian barang dagang. Kita ngebahas perusahaan dagang ya. Ketiga tentang retur pembelian barang. Keempat tentang pembelian bukan barang dagang. Kalau tadi kan pembelian barang dagang nih di nomor 2. Nah, yang nomor 3-nya bukan barang dagang. Nah, nomor 4-nya ya. Nomor 5 tentang penjualan barang. Nomor 6 retur penjualan barang. Nanti kita lihat semua ini ya. 7 pembayaran utang. Kalau punya utang kan harus dibayar gitu ya. 8 penerimaan dari tagihan, menagih gitu. Dan 9 membayar beban-beban, beban gaji, beban sewa gitu. 10 menerima dari pendapatan, misalkan kita menerima pendapatan dari bunga, dari sewa gitu ya. 11 pengambilan pribadi. Kalau pemilik mengambil untuk kepentingan pribadi. Jadi ada 11 transaksi kelompok ya, ada 11 kelompok transaksi. Yuk kita lihat satu-satu ya. Pertama investasi. Tapi walaupun dikelompokkan menjadi 8, nanti kalau dirinci jadi banyak transaksinya, itu nggak lepas daripada ini. Analisisnya seperti ini ya. Apapun jenis transaksinya. Yuk kita perhatikan contohnya mulai dari nomor 1 ya. Tentang investasi pemilik. Ini cara mencatat secara umumnya. Ini rumusannya ya. Kasnya bertambah, berarti di debit. Sini kan debit ya. Ya sini kredit. Jadi debit di sebelah kiri, kredit sebelah kanan. Kan ini ya. Ini debit, ini kredit. Debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan. Oke ya. Jadi kalau investasinya berupa uang, kasnya bertambah diletakkan di debit. Ini kan debit ya. Aset lain misalkan gedung, peralatan gitu ya, diinvestasikan ke dalam perusahaan, bertambah berarti di debit juga karena dia aset. Modalnya bertambah karena investasi kan menambah modal. Modal bertambah letaknya di kredit. Ini kolom kredit ya. Yang kredit Anda perhatikan coba tuh, agak menjorok deh ya. Ini kan agak menjorok nih. Nah, jadi ketentuan menjurnalnya begitu ya. Yang kredit diletakkan di bawah debit, lalu agak menjorok. Ini rumusan menjurnalnya ya. Nah, ini contoh real transaksinya. Saya ambil contohnya seperti ini.
Pemilik Tuan Fandi, berarti pemiliknya namanya Tuan Fandi ya, menginvestasikan uang 15.000, berarti investasi pertama berupa uang. Yang kedua peralatan. Jadi peralatan mungkin kursi, lemari milik pribadi diinvestasikan ke perusahaan Fandi Wijaya. Berarti kalau sudah diinvestasikan milik pribadi menjadi milik perusahaan gitu ya. 5.000. Tadi juga gini, uang juga tadi uang ini juga tadinya uang pribadi. Kalau sudah diinvestasikan ke perusahaan jadi uang perusahaan. Jadi harus digunakan untuk kepentingan perusahaan maksudnya gitu ya. Maka inilah yang disebut dengan transaksi. Transaksi itu harus memiliki nilai uang atau bersifat keuangan. Gitu ya. Maka setiap transaksi harus ada nilai rupiahnya kalau kita di Indonesia gitu ya. Kalau di negara Amerika misalkan dalam dolar gitu ya. Nah ini. Jadi nggak mungkin ada transaksi menginvestasikan uang berapa aja gitu ya, nggak mungkin. Harus disebutkan nilainya. Nah, begitu juga peralatan, nilainya berapa gitu ya. Nah, ini kan namanya transaksi nih. Nah, ini kita analisis dengan 3 cara seperti tadi nih, 3 langkah ini. Yang pertama, nama akunnya apa? Minimal 2 ini. Nah, yuk kita lihat ya. Nah, kalau minimal 2 berarti bisa 3 kan, bisa 4 gitu ya. Menginvestasikan uang berarti akun pertama adalah kas. Ya kan? Uang tunai sama dengan kas. Kas memang ada nama akunnya di posisi keuangan, pernah kita bahas kan. Jadi nggak asing gitu mendengar kas. Uang tunai itu sama dengan kas. Peralatan yang diinvestasikan kan peralatan yang disebut. Maka akun kedua adalah peralatan ini. Gitu. Kalau di sini misalkan yang diinvestasikan kendaraan, ya di sini juga kendaraan nama akunnya gitu, ngikut. Itu yang ditimbulkan ya maksudnya. Nah, yang ketiga, karena kas sama peralatan ini adalah untuk kepentingan investasi, maka nama akun berikutnya adalah modal. Gitu. Nah, coba pelan-pelan dipikirkan itu. Karena kalau Anda sudah bisa contoh ini ada gambaran untuk yang lain juga bisa gitu ya. Jadi kenapa kas akun yang pertama? Karena nyebut uang tunai. Kenapa peralatan nama akunnya? Kan ini ada kan di posisi keuangan, ini aset tetap ini kan. Ini aset lancar kan. Artinya Anda nggak asing lagi dengan peralatan kan. Nah, gini kan. Kalau ini yang kendaraan, ya ini juga kendaraan, jangan peralatan dong. Jadi sesuaikan dengan transaksinya. Lalu investasi, nah berarti kan modal. Nah, karena ini namanya Pandi, maka nama akunnya modal Pandi, Tuan Pandi, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan proses pertama ini. Menggunakan nama akun yang ditimbulkan. Ya, ini ditimbulkan. 3 ini berarti. Kas, peralatan, sama modal. Gitu ya. Minimal 2 berarti 3 boleh. 4 bisa, 5 bisa gitu ya. Minimal 2. Gitu ya. Ini ada keterangannya, minimal 2 tuh. Jadi boleh lebih dari 2. Nah, selanjutnya langkah berikutnya kan katanya bertambah atau berkurang. Nah, kalau kas diinvestasikan berarti kan bertambah. Nah, kalau bertambah, kas itu letaknya di mana? Di debit apa kredit? Karena kas itu kelompoknya aset, maka Anda gunakan yang ini sifatnya aset. Bertambah di debit, berkurang di kredit. Karena kas itu aset, berarti kas itu bertambah di debit. Gitu loh. Maka kita letakkanlah kas ini di debit. Nah, ini kan jurnalnya di debit ini kan. Ini yang debit, ini yang kredit. Nah, 15 angkanya kan sesuai dengan transaksinya 15.000. Gitu. Jadi kas ada di debit. Kenapa? Karena kasnya bertambah masuk kelompok aset. Kas itu kan aset kan? Berarti bertambah di debit. Gitu. Ya. Terus peralatan. Peralatan ini kan aset juga. Aset lancar atau aset tetap sama sifatnya.
Kan bertambah juga, diinvestasikan berarti perusahaan bertambah peralatannya. Karena ada tambahan investasi berupa peralatan. Berarti peralatannya kan bertambah. Peralatan bertambah, di mana letaknya? Debit apa kredit? Juga debit, karena peralatan juga aset. Bertambah di debit gitu. Jadi kayak menjodohkan gitu ya. Sebelum Anda mahir menganalisis ini ya kayak gini caranya, harus pelan-pelan, sabar gitu ya. Dicocok-cocokkan seperti ini. Nanti kalau sudah mahir nggak lagi kayak begini. Begitu baca transaksi Anda tahu letak ini debit atau kredit gitu ya. Tapi itu apa ya? Seiring dengan waktu ya, harus sabar, harus berlatih banyak gitu ya. Ya gitu. Terus yang ketiga, tadi kan modal kan, nama akunnya. Nah, ini modal. Modalnya bertambah atau berkurang? Kalau kita menginvestasikan, ya bertambah kan? Nah, kalau investasinya bertambah, kasnya juga bertambah, peralatannya juga bertambah, ya kan? Gitu kan logikanya? Karena modal ini bertambah, maka di mana letaknya, debit apa kredit? Nah, modal itu kan sama dengan ekuitas. Nah, yang ini yang berarti yang Anda pakai sifatnya. Nah, ekuitas itu kan modal kan? Berarti kalau bertambah di mana nih? Di kredit kan? Nah, berarti kalau modal salah satu dari ekuitas adalah modal kan? Modal bertambah justru di kredit. Awas, hati-hati, tidak selalu bertambah itu debit. Justru ini bertambahnya di kredit nih, tiga ini nih, liabilitas, ekuitas, pendapatan gitu ya. Jangan Anda lawan dengan logika Anda ya. Ini sudah teori akuntansi, jadi harus ada praktekan. Jangan sampai Anda lawan, kok modal bertambah di kredit sih gitu. Nggak bisa gitu, karena sifatnya sudah secara teorinya bertambah di kredit. Maka kita letakkanlah modal di kredit ini kan. Nah, ini kan kredit ini. Supaya seimbang berarti jumlahin dua ini. Kan harus imbang kan, debit sama kredit. Berarti 20.000. Berarti modalnya 20. Artinya PT Pandi ini menginvestasikan uang 15.000, menginvestasikan peralatannya 5.000, berarti jumlah modal Pandi 20.000. Gitu bacanya ya. Gimana? Bisa dimengerti nggak? Gitu. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang ya. Karena ini kalau nomor 1 bisa, nomor 2, nomor 3 insya Allah jadi mudah. Jadi kenapa kas? Karena nyebut uang tunai. Kenapa peralatan? Nama akunnya karena nyebut peralatan, ya kan? Kenapa modal? Karena nyebut investasi, gitu ya. Terus kenapa kas bertambah di debit? Karena kas kelompok A, aset, sifatnya bertambah di debit. Juga peralatan sama kan? Kenapa modal bertambah di kredit? Ini kan karena modal kelompok ekuitas gitu, harus tahu kelompoknya memang ya. Nah, kalau nggak tahu sering-sering lihat pelajaran yang kemarin di laporan keuangan itu masih juga nggak ngerti, tanya ya. Jadi harus aktif ini. Ekuitas bertambah justru di kredit ini kan. Nah, gitu ya. Begitu untuk nomor 1. Nah, nomor 2, transaksi nomor 2 pada dasarnya sama saja cara menganalisisnya ya, cuman transaksinya sekarang saya buat pembelian barang dagang. Coba kita lihat ya, nomor 2. Ini rumusan menjurnalnya ya. Pembeliannya ada di debit, kasnya kalau dia bayar tunai ada di kredit, kalau dia belum bayar berarti punya utang ada di kredit. Yuk kita lihat contohnya ya. Pembelian barang dagang 6.000 secara tunai. Oh, ini secara tunainya nggak ada ya. Maaf, ini salah ini. Jadi beli barang dagang 6.000, dibayar tunai 2.000, sisanya kredit. Artinya dia baru membayar 2.000, sisanya berapa? 4.000 kan? Maka 4.000-nya kalau dia belinya secara kredit berarti timbul utang, gitu kan? Nah, untuk analisisnya akunnya tadi kan minimal 2. Nah, di sini kita lihat. Kalau barang dagangnya dibeli, nama akunnya pembelian. Jangan barang dagang. Karena di dalam metodenya memang ada metode fisik, nanti kita bahas, ada metode perpetual. Kita membahas metode fisik dulu.
bahwa setiap barang dagang yang dibeli nama akunnya pembelian gitu ya. Lalu karena dibayar tunai berarti nama akunnya kas. Kan ingat tadi di atas, tunai berarti kas. Dan sisanya kredit. Di mana-mana kalau orang belum bayar kan punya utang. Maka nama akunnya utang dagang. Dan istilah ini kan sudah pernah kita bahas di laporan keuangan. Pembelian ada di laba rugi, ingat kan? Kas tadi ada di aset posisi keuangan. Utang dagang kan ada di liabilitas posisi keuangan. Jadi istilah-istilah ini sudah Anda kenal semua. Tinggal melatihnya untuk menggunakan akun ini di transaksi gitu ya. Nah, sekarang analisis yang kedua, bertambah berkurangnya ya tadi kan. Pembelian bertambah atau berkurang? Kalau kita beli ya bertambah kan pembeliannya. Barang dagangnya yang dibeli kan bertambah. Kalau kita bayar berarti kasnya kan berkurang. Nah, nanti dulu yang ini dulu ya. Pembelian bertambah berarti kan letaknya di debit. Karena setiap pembelian menambah harta. Harta bertambah, ini aset, ya kan? Berarti di debit, ya kan? Nah, boleh juga gitu, boleh juga menggunakan beban kalau pembelian. Bahwa setiap pembelian jadi beban kan? Beban bertambah di debit. Tapi ke aset lebih mudah kali mengartikannya. Setiap beli barang kan barangnya bertambah. Barang kan merupakan aset. Aset berarti sifat aset bertambah di debit. Lalu tadi ini kembali ke sini. Kasnya kan berkurang tadi kan? Ini kan. Kalau kita bayar kan kasnya berkurang. Maka letaknya di sebelah kredit, sifat aset. Utang dagang. Kalau tadi belum bayar kan utangnya bertambah otomatis, bukan berkurang, utangnya bertambah. Karena yang tadinya tidak punya utang, karena belinya kredit punya utang, berarti utangnya bertambah. Utang bertambah, lihat sifatnya di sini. Kalau bertambah di debit apa kredit ya gitu. Nah ini kelompoknya liabilitas. Utang kan liabilitas, ingat pelajaran posisi keuangan kemarin. Bertambahnya di mana coba? Nih di kredit. Berarti utang bertambah di kredit, maka letakkanlah di kredit. Nah ini 4.000 ini kan simbang, belinya kan 6.000 nih, bayarnya baru 2.000, utangnya 4.000. Nah ini dan seterusnya, menganalisis itu seperti itu gitu ya. Ya selanjutnya penjualan barang dagang. Kalau rumusan jurnalnya seperti ini ya. Kas di debit, piutang di debit, penjualan di kredit. Ini apabila penjualannya sebagian tunai, sebagian kredit. Kita lihat transaksinya ya. Penjualan barang dagang 6.000, dibayar tunai 2.000, sisanya secara kredit. Kalau sisanya secara kredit berarti kan penjualan kita yang menjual, kita yang punya piutang ya. Beda kalau kita yang beli, kita yang punya utang. Maka timbullah piutang selain tunai ini kas tadi ya. Jadi kas yang diterima 2.000 di debit karena kas ini kan aset, piutang bertambah, piutang ini kan aset juga kan, bertambah di debit. Kenapa bertambah ya karena tadi jangan punya piutang, sekarang punya piutang akibat penjualan secara kredit. Lalu karena ini transaksi utamanya penjualan, maka akun ketiganya adalah penjualan. Penjualannya kan 6.000 kan. Nah ini penjualan ini kelompoknya adalah pendapatan. Penjualannya bertambah, pendapatannya kan bertambah kalau penjualan. Kalau kita menjual kan pendapatannya bertambah, maka pendapatan bertambah di kredit. Nah ini lihat akunnya. Penjualan itu kelompoknya ini pendapatan. Pendapatan perusahaan dagang kan penjualan utamanya ya. Maka bertambah di kredit nih. Nah, sesuai dengan sifatnya. Gitu ya. Nah kalau penjualannya itu tunai semua kayak 5A dikembangkan ya, maka kas pada penjualan aja, piutangnya nggak ada. Kalau jualnya kredit semua ya kasnya hilang, piutang pada penjualan gitu ya. Nomor 6 ini kalau barang yang sudah dijual diterima kembali, bukan dikembalikan ya, diterima kembali, berarti nggak jadi jual ya. Nggak jadi jual itu namanya retur penjualan, maka piutangnya ikut berkurang. Kan nggak jadi jual sama dengan nggak jadi nagih kan gitu, maka piutangnya berkurang. Maka kalau dilihat kalimat
transaksinya gini, diterima kembali sebagian barang yang dijual secara kredit. Karena umumnya yang diretur ini yang secara kredit ya. Kalau tunai kan nggak bisa diretur. Ya, 1.500. Maka retur penjualannya kita letakkan di sisi debit. Nah, piutangnya berkurang di kredit. Piutang ini kan aset kan, berkurang berarti di kredit, ya. Ketujuh, bayar utang. Utang itu kan harus dibayar ya. Nah, kalau dibayar berarti utangnya berkurang, kasnya berkurang. Kan gitu kan analisisnya. Maka nama akunnya utang dan kas. Utangnya berkurang ke debit sesuai dengan kelompok liabilitas kan, kalau berkurang di debit. Kas ini kan aset kan, kalau berkurang di kredit. Jadi kalau dibaca utang pada kas. Itu bayar utang ya. Jadi kalau nanti ada transaksi bayar utang, lihat nomor 7. Nomor 8 kebalikannya. Kita menerima tagihan atau menagih. Nah, ini rumusan jurnalnya, kas pada piutang. Nah, kalau kalimatnya kita lihat coba ya transaksinya. Diterima per kas dari debitur. Debitur itu kan orang yang punya utang atau pihak yang punya utang. Berarti kita yang menagih gitu ya. Maka kita akunnya yang cocok adalah kas, debitur karena kita yang menagih ya, piutang. Maka kasnya bertambah di debit, nah gitu kan, piutangnya berkurang di kredit. Nah, piutang ini kan hak aset juga kan, nah gitu ya. Bayar beban-beban. Nah ini rumusannya, beban pada kas. Contohnya ini bayar gaji. Bisa juga bayar sewa, bisa juga bayar listrik gitu ya. Kalau bayar gaji, beban gaji pada kas. Beban gajinya bertambah. Tadinya kan nggak ada beban. Sekarang karena ada beban berarti bebannya yang bertambah. Di lain pihak kasnya berkurang. Jadi beban bertambah di mana? Di debit. Sesuai dengan sifatnya ini, lihat kembali ke atas ya. Nah ini kan beban nih. Bertambah kan di debit ini. Nah gitu ya. Kalau kas kan udah sering tadi ya. Nah, beban bertambah di debit bukan di kredit. Itu sifatnya ya. Jadi nomor 9 ya, beban gaji bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Kas kan aset. Gitu ya. Lalu nomor 10, penerimaan pendapatan. Pendapatan itu bisa pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan jasa, pendapatan lainnya lah. Termasuk penjualan tuh kelompok pendapatan. Nah, kalau transaksinya coba kita lihat ya. Diterima per kas dari hasil sewa. Berarti kasnya bertambah, pendapatan sewanya bertambah. Gitu kan logikanya. Kalau hasil bunga ya ininya pendapatan bunga. Kan ini sewa, kas pada bertambah. Kas bertambah di debit, pendapatan sewa bertambah di kredit. Nah, ini jangan bingung kenapa pendapatan bertambah di kredit, pendapatan sewa dalam hal ini ya. Nah, sesuai sifatnya. Nih saya tunjukin lagi. Nah ini pendapatan bertambah kan di kredit nih. Nah kalau berkurang justru debit. Ya jadi udah sifatnya. Oke gitu ya. Itu pendapatan. Jadi kalau ada pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan jasa gitu ya. Maka lihat nomor 10. Dan terakhir pengambilan pribadi. Pemilik mengambil uang biasanya untuk kepentingan pribadi. Kalau dirumuskan jurnalnya prive pada kas. Ini titik-titik nama pemiliknya ya. Nah, contohnya ini Tuan Fandi mengambil uang untuk keperluan pribadi. Jadi uang perusahaan diambil untuk kepentingan pribadi. Kalau pemilik ngambil nggak apa-apa ya, asal dicatat. Jadi jurnalnya prive pada kas. Kasnya kan diambil berkurang, berarti di kredit. Prive-nya yang di debit. Gitu ya. Jadi kalau ada transaksi pengambilan pribadi, lihat nomor 11. Jadi semua ada contohnya nih. Nanti kalau ketemu transaksi tentang investasi nomor 1 gitu ya. Rujukannya ya. Kalau tentang pembelian barang dagang nomor 2. Tentang retur barang yang sudah dibeli dikembalikan lagi nomor 3. Tentang pembelian bukan barang dagang, beli perlengkapan, beli peralatan, beli gedung itu nomor 4. Nomor 5 tentang penjualan. Nomor 6 tentang retur penjualan. 7 tentang bayar utang. 8 tentang hasil tagihan, menagih ya. Lawan dari nomor 7 bayar utang. 9 tentang bayar beban gaji, beban sewa. 10 tentang penerimaan pendapatan.
11 tentang private, pengambilan pribadi. Semua hampir sudah ada lah ini contohnya ya. Jadi kalau nanti membaca transaksi soal gitu, lupa rujukannya, lihat ke sini ya, 1 sampai 11 ini. Nah, ini sebenarnya ini kan saya pisah-pisah kan, setiap transaksi jurnal gitu kan. Ini karena ini untuk menjelaskan aja kepada Anda supaya lebih mudah. Sesungguhnya jawabannya itu seperti ini, jadi satu gini. Ini kan kolom jurnal umum kan, tanggal, perkiraan keterangan seperti yang dijelaskan di atas kan, formatnya ref, debit, kredit ya, gitu ya. Nah, ini nama perusahaannya sama jurnal umum sebagai judulnya, cuma 2 baris saja cukup, nggak perlu pakai periode seperti laporan keuangan ya. Tanggalnya dari sini karena kronologis kan, tanggalnya dicatat secara berurut gitu ya. Dalam hal ini nomor, kebetulan tadi nggak ada tanggalnya, pakai nomor. Nah, ini jurnalnya. Ini kan kita lihat lagi coba contoh yang nomor 1. Ini kan contoh 1 kan, ini jawabannya kas peralatan modal ya kan. Nah, ini kalau nomor 2-nya kan ini pembelian kas utang gitu kan dipisah-pisah kan gitu ya, enggak terintegrasi. Nah, tapi di jawaban sini jadi satu, dia terintegrasi ya. Nah, ini kan nomor 1, bawahnya nomor 2, selang aja 1 baris ini. Nah, ya tadi kas peralatan modal. Nah, ingat nih yang sebelah kredit letaknya di bawah, yang debit di atasnya ya. Lalu yang kredit agak menjorok, kira-kira 5 ketukan lah ya, 5 karakter huruf atau 5 digit angka ya, gitu ya. Jadi agak masuk ke dalam yang debit sejajar dengan garis tepi ini atau hampir menyentuh ya, gitu. Dan seterusnya. Keterangan ini di bawahnya beri tanda kurung, buka dan tutup. Ini ringkasan transaksinya, investasi pemilik gitu kan, ringkasan transaksi kan, pembelian barang dagang tunai dan kredit ya kan, pembelian barang secara tunai karena ini tunai semua ya. Nah, ini boleh ditinggalkan tapi sebagusnya ditulis sebagai rep. Nah, rep ini diisi kalau pekerjaan jurnal ini sudah selesai kan, udah dijumlah ini bawahnya ini. Ya, untuk kolom rep ini sebaiknya tidak diisi terlebih dahulu ya, karena kita kan belum memindahkan transaksi ini ke buku besar. Nanti setelah selesai jurnal ini, kita lanjutkan pekerjaan akuntansinya kan mengisi buku besar. Nah, setelah diisi buku besarnya, baru kolom repnya ini diisi dengan nomor akun. Untuk sementara ini dikosongkan aja. Jadi Anda cukup membuat jurnal seperti ini, repnya dikosongkan. Antar transaksi jangan lupa diselang 1 baris ya. Gitu ya. Nah, kalau sudah ini paham, udah diperhatikan, masih juga belum paham, diulang lagi untuk memperhatikannya gitu ya. Dan nggak boleh tergesa-gesa ya, harus sabar ya. Memang mempelajari jurnal ini nggak gampang, perlu kesabaran dan ketekunan. Dan kalau Anda nggak bisa bertanya sama siapa aja ya, sama teman yang bisa juga nggak apa-apa, sama saya juga boleh. Nah, kalau bertanya sama saya, kalau bisa di bawah jam 10 malam ya, karena mau istirahat. Karena ada yang bertanya sampai di atas jam 11 gitu ya. Kalau bisa ya batasnya jam 10 aja kalau malam ya. Terus kalau udah mulai paham gitu ya, nah coba Anda mengerjakan soal 1 di bawah ini. Nah, ini kan PD Adil Makmur, transaksinya September 20. Pertanyaannya ini ABCD, tapi ada cukup jawab hari ini, pertemuan ini AB aja gitu ya. Kalau A ini bisa, B nya udah enak, ini tinggal mindahin istilah A, B. Nah, yang A ini nanti saya bantu dulu sementara. Kalau yang B ini kan sama dengan yang dijelaskan tadi di atas ya, jurnal umum ya. Nah, waktu Anda membuat analisis transaksi, nama-nama akunnya sudah disediain ini. Jangan menyimpang. Jadi di sini ada kas, ada piutang dagang ya kan.
Piutang dagang berarti kan nggak boleh piutang aja, dagangnya ditinggalkan. Perlengkapan toko harus ada kata tokonya, misalkan ada perlengkapan kantor, utang dagang, ada utang bank nih kan. Nah, ini semua akunnya sudah ada, tinggal Anda gunakan, nggak boleh menyimpang. Misalkan beban sewa di sini kan ada juga nih. Beban sewa, padahal transaksinya beban sewa gedung, tapi Anda nggak boleh menggunakan beban sewa gedung, cukup beban sewa. Sesuai dengan format yang sudah ada di sini ya. Jadi ini jadi rujukan untuk menentukan nama akun di analisis transaksi nanti, gitu ya. Untuk yang A, ini pertanyaan A ini formatnya seperti ini. Nah ini udah saya mulai malah. Seperti ini. Ya, kolomnya seperti ini. Ini 1A, ini kan jawaban 1A. PD Adil Makmur, analisis transaksi gitu ya. Nggak ada tanggal di atas ya. Tanggal di sini. Nah, cukup isi tanggal, nama akunnya apa yang cocok ya, terus bertambah atau berkurang, Anda isi di sini, terus debit atau kredit sesuai dengan sifatnya tadi kan, terus jumlahnya berapa. Nanti kalau ini sudah dibuat, baru Anda buat yang B, jurnal umum ini, seperti ini kan jurnal umum. Nah, ini seperti ini, yang tadi ya. Tapi sebelum ke sini Anda buat analisis dulu seperti formatnya ini. Ini sudah saya bantu 3 transaksi pertama ya. Coba kita lihat ya. Soalnya. Nah, ini kan. Tanggal 2 ya. Tuan Gilang sebagai pemilik menginvestasikan uang ke perusahaannya 17.250. Tidak ada investasi peralatan ya, cuman uang tunai. Maka kalau dianalisis yang cocok nama akunnya, nah ini jawabannya. Ini tanggalnya tanggal 2, akunnya kas sama modal. Kas modal, ya kan? Nah, setelah Anda tebak nama akunnya, terus bertambah atau berkurang sesuai dengan logikanya kan. Kalau diinvestasikan kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Kas di mana letaknya? Karena dia aset berarti bertambah di debit. Modal ekuitas kan bertambah di kredit. Nah, begitu juga yang tanggal 5 beban sewa kas gitu ya. Nah ini udah saya kasih contoh untuk memulainya 3 transaksi. Nah ini Anda teruskan sampai tanggal berapa ini terakhir? Sampai tanggal 30. Nah begini ya. Nama akunnya jangan lupa ada di sini Pak. Ada di sini semua. Nggak boleh menyimpang ya, gitu ya. Nah nanti kalau Anda sudah kerjakan yang poin A, baru yang B, tinggal mindahin kan. Yang B kan udah enak ini. Kalau di sini kan debit kreditnya jadi 1, cuma DK karena ini masih analisis ya. Nanti waktu Anda mindahkan ke jurnal sesuai dengan format yang sudah disediakan seperti yang dicontohkan di atas ini ya. Nah ini ya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ingat ya, judulnya 2 baris saja cukup, repnya dikosongkan. Nah, nanti baru minggu depan kita lanjutkan kalau memang jurnal ini sudah mulai paham gitu ya. Tapi jangan berkecil hati kalau begitu belajar nggak langsung bisa ya. Memang begini, analisis ini nggak mudah, jadi harus sabar ya, gitu. Oke ya, selamat mencoba, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.